Selamat malam rekan-rekan sekalian yang saya hormati Bapak Supriyansyah selaku pengampu dari mata kuliah Analisis Persaingan Strategi Korporasi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Ida Nur Fajri, mahasiswi dari MM Unpad Eksekutif Angkatan 55 dengan NPM 1208202000037. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk menganalisa terkait five quarters plus one forces analisis yang nanti saya akan bagi ke dalam 6 analisa, yaitu dilihat dari trade new entrance-nya, kemudian trade supplier power-nya, lalu ada trade buyer power, kemudian ada trade competitive rivalry, lalu ada substitute product, dan yang terakhir ada stakeholder. Mari kita mulai. Pertama, perusahaan yang akan saya analisa yaitu perusahaan Nike, di mana Nike sendiri itu didirikan pada tahun 1972 dengan produk yang dihasilkan itu berupa sepatu olahraga dan perlengkapan olahraga lainnya. Dominasi penjualan dari Nike sendiri saat ini adalah alas kaki atau footwear, di mana menyumbang sekitar 65% dari total revenue Nike di tahun 2020. Untuk yang saya analisa sendiri ini khusus untuk footwear atau alas kakinya sendiri. Kemudian fakta lainnya dari Nike, saat ini Nike memiliki 6 kategori produk. Produk sepatu, diantaranya sepatu running, kemudian ada sepatu basketball, lalu ada The Jordan Brand, kemudian ada sepatu training, kemudian ada sepatu soccer atau sepatu bola, yang terakhir ada sportswear lainnya. Kemudian fakta kedua itu Converse, itu merupakan produk lain yang berada di bawah brand Nike. Kemudian Nike sendiri saat ini memiliki sekitar 338 stores yang berada di Amerika Serikat dan sekitar 758 stores yang berada di luar Amerika Serikat. Dan terakhir, Nike saat ini dibantu oleh sekitar 122 pabrik alas kaki atau footwear yang berada di 12 negara. Amerika Serikat sendiri ini menghasilkan sekitar 9% untuk produksi produksi footwear sendiri, sedangkan dominasi produksi itu masih disumbang oleh Vietnam sekitar 50%, kemudian Vietnam sekitar 50%, kemudian di China sekitar 22%, dan Indonesia sekitar 24%. Lalu siapakah saja pesaing dari Nike? Itu yang saya analisa. Selain Nike ada 4 pesaing. Pertama Adidas, di mana kita ketahui juga ini merupakan pesaing terberat dari Nike sendiri karena memiliki revenue yang tidak jauh lebih besar, tidak jauh besar dibandingkan Nike. Kemudian ada Puma, lalu ada Under Armour, dan pesaing terbaru yaitu 306100, itu yang perusahaan berasal dari China. Untuk masuk ke analisa pertama yaitu new entrance atau ancaman dari perusahaan baru di bidang yang sama. Ini kita lihat dari 6 jenis, yaitu pertama dari product differentiation sendiri. Nike yang kita ketahui itu selalu melakukan inovasi terbaru menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen juga tidak kesulitan untuk memilih sepatu dari brand Nike karena semua jenis atau tipe dengan kecanggihan teknologi dari Nike itu selalu ada. Kemudian dilihat dari capital requirement-nya sendiri, saat ini dengan total revenue hingga 23 miliar US dollar, di tahun 2020 itu dibutuhkan sekitar 122 pabrik footwear di 12 negara. Dan hal ini masih belum dimiliki oleh pesaing dari Nike. Kemudian dilihat dari skala ekonominya sendiri, ini Nike berhasil mendirikan stores Nike di seluruh dunia yang tadi sudah saya bahas juga. Kemudian didukung juga oleh 122 pabrik footwear dan 329 pabrik apparel di seluruh dunia. Lalu dilihat dari cost advantage-nya, ini Nike sudah memiliki banyak link dalam mensupport bisnisnya. Hal tersebut memudahkan Nike untuk menurunkan biaya produksi karena memudahkan
untuk mengenal kepada supplier maupun pendukung pendukung produksinya, dan hal ini juga masih belum banyak dimiliki oleh pesaing lainnya. Kemudian dilihat dari akses to distribution channel-nya, Nike berhasil mendirikan store seluruh dunia yang terdiri dari 338 stores di Amerika Serikat dan 758 stores di luar Amerika Serikat. Nike juga saat ini tidak memiliki pelanggan dominan. Dan terakhir, dari regulasinya sendiri, salah satu regulasi yang bisa dilihat ini Nike tidak memiliki serikat pekerja kecuali diatur di APLA geografi, di mana undang-undang setempat mewajibkan karyawan untuk dinaungi oleh serikat pekerja. Kemudian apabila kita analisa lebih dalam, product differentiation sendiri ini saya nilai rendah untuk ancamannya, kemudian dari capital requirement sendiri itu dinilai rendah, scale of economics sendiri dinilai rendah, cost advantage dinilai rendah, lalu access to distribution channel-nya dinilai rendah, serta regulation-nya sendiri dinilai sedang. Selanjutnya untuk analisa berikutnya yaitu competitive rivalry atau ancaman dari pesaing yang sudah ada di bidang yang sama. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa saya menganalisa perusahaan lain dari Nike yaitu seperti Adidas, Puma, Under Armour dan 3061 Degree. Saat ini Nike sendiri masih menjuarai atau mendominasi penjualan di tahun 2020 dari semua perusahaan yang saya analisa, atau menyumbang sekitar 58% dari perusahaan dari total revenue yang ada. Kemudian Adidas sendiri itu menyumbang sekitar 32%, lalu Puma menyumbang sekitar 7%, kemudian Under Armour menyumbang sekitar 2%, dan yang terakhir itu 3061 Degree itu menyumbang sekitar 1%. Jadi apabila dianalisa, Nike masih mempunyai bargaining yang sangat kuat untuk tetap bersaing dibanding pesaing yang lainnya. Sehingga dari competitive rivalry ini saya analisa ini dinilai sedang. Selanjutnya, apabila dilihat dari substitute produk atau ancaman dari produk pengganti, dilihat dari perubahan lifestyle, yang kita ketahui Nike juga tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi produk alas kaki atau footwear untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga ancaman dari perubahan lifestyle sendiri itu bisa diatasi oleh Nike. Kemudian dari sisi green environment sendiri, Nike sudah mengambil langkah yaitu dengan produk atau dengan program barunya yaitu Move to Zero, yaitu langkah yang diambil dengan memilih bahan material yang digunakan secara efisien, karena Nike atau perusahaan sendiri sadar mereka menggunakan material yang sulit untuk diurai, sehingga apabila ada ancaman dari green environment sendiri, Nike sudah meminimalisir. Baru dari efisiensinya sendiri, dengan didirikannya pabrik alas kaki di 12 negara, ini menjadi salah satu langkah Nike untuk menekankan biaya produksi. Apalagi ini rata-rata produksi yang disumbang dari pabrik sendiri itu diperoleh dari negara-negara berkembang, di mana untuk biaya upah karyawan atau upah buruhnya sendiri masih bernilai sangat rendah, sehingga ini bisa menurunkan biaya produksi dari perusahaan. Selanjutnya untuk kelangkaan, Nike sendiri itu mengakui bahwa material yang diperoleh Nike ini masih sangat langka, karena tadi Nike saat ini sudah memanfaatkan bahan yang digunakan secara efisien. Hal ini juga menjadikan PR besar untuk Nike. Untuk kelangkaan sendiri, saya nilai sedang. Kemudian ini merupakan gambaran atau kesimpulan dari penilaian substitute produk. Selanjutnya dari ancaman konsumen atau buyer power, dari pembelian sendiri atau konsumen, ini Nike tidak memiliki pelanggan dominan, jadi
bukan ancaman yang cukup besar karena rata-rata pelanggan ini hanya menyumbang sekitar maksimal 10% dari pendapatan bersih selama tahun 2020, sehingga ancaman dari buyer sendiri ini saya nilai sedang. Kemudian untuk switching cost-nya ini pelanggan juga sangat sensitif dengan harga jual dan cenderung akan memilih produk yang lebih murah. Jadi hal ini sangat memungkinkan pelanggan untuk beralih ke brand lain. Ini menjadi ancaman karena sekarang beberapa brand pesaing dari Nike rata-rata memberikan harga yang cukup kompetitif dan menjadikan keunggulan dari perusahaan tersebut. Sehingga untuk sehingga untuk dari switching cost sendiri ini saya nilai sedang. Lalu dari daya beli konsumen, ini bagi konsumen yang telah paham akan kualitas dan produk Nike, ini cenderung akan bertahan dan tetap memakai brand tersebut. Seberapapun tinggi harga yang ditawarkan oleh Nike, apabila pelanggan sudah paham dan sudah mengenal baik akan kualitas dari Nike, itu tetap akan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk dari Nike. Sehingga dari daya beli konsumen ini saya nilai sedang. Selanjutnya untuk ancaman dari pemasok atau supplier power, perusahaan sendiri merupakan pelanggan penting. Ini Nike memiliki pabrik footwear atau alas kaki sebanyak 122 pabrik dan dominasinya merupakan pabrik di negara berkembang. Jadi memang menjadi peran penting bagi sosok supplier atau pemasok bagi Nike karena yang kita ketahui sebanyak 50% pabrik di Vietnam itu menyumbangkan produksi untuk Nike. Jadi apabila produksi di Vietnam ataupun negara-negara lain yang menyumbangkan cukup besar itu direbut oleh pesaing, itu akan mempengaruhi produksi dari Nike sendiri. Sehingga saya nilai ini sebagai ancaman yang bernilai sedang. Kemudian dari produk substitusinya, Nike sendiri mengakui mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, namun perusahaan telah memanfaatkan teknologi yang ada dan menciptakan bahan baku yang mudah diolah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Seperti program yang dibuat oleh Nike yaitu Move to Zero, jadi menghilangkan pencemaran atau meminimalisir pencemaran dari sisa produksi perusahaan. Selanjutnya dominasi dari perusahaan kecil, ini rata-rata pabrik Nike sendiri ini di seluruh dunia merupakan pabrik dengan skala besar dan membutuhkan modal yang cukup besar juga. Sehingga analisa ini saya nilai sedang. Dan yang terakhir ada other stakeholder, di mana dilihat dari labor union atau serikat pekerja dari total pegawai sebanyak 75.400 pegawai di seluruh dunia. Ini Nike sendiri tidak memiliki serikat pekerja yang menaungi seluruh pegawai tersebut, kecuali diatur dalam APLA geografi di mana undang-undang mengharuskan karyawan diwakili oleh serikat pekerja. Sehingga untuk dari labor union sendiri saya nilai sedang. Selanjutnya dari government ini saya nilai sedang karena memang pengaruhnya pemerintah cukup kuat, di mana Nike juga sebagai perusahaan multinasional dalam produksi dan distribusi harus tetap tertib pada hukum dan peraturan di Amerika Serikat maupun hukum yuridis di negara yang terdapat produksi dan distribusinya. Kemudian dilihat dari pemegang saham, saya nilai sedang juga karena pemegang saham sendiri menjadi bagian penting untuk mempengaruhi nilai dan pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang terakhir, rekomendasi yang saya buat mengenai perusahaan Nike sendiri, ini Nike saat ini masih menjadi perusahaan yang memiliki revenue tertinggi dibandingkan perusahaan pesaing lainnya. Walaupun di tahun 2020 sendiri memang mengalami penurunan revenue akibat kondisi pandemik yang terjadi di Maret 2020 atau adanya COVID-19. Nike dengan kondisi tersebut harus tetap melakukan inovasi agar tetap mempertahankan eksistensi perusahaan mengingat kondisi pandemik sendiri ini masih belum berakhir di tahun 2021 ini. Demikian presentasi mengenai analisa quarter 5
Plus One Forces sendiri atas perusahaan Nike di jenis, produk yaitu footwear atau alas kaki. Terima kasih perhatian rekan-rekan dan Bapak, Supriyansyah selaku pengampu mata kuliah ini. Mohon maaf, apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi dari saya. Selamat malam.